Shalom Galilea Community of Christ. Selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Bapak Ibu bisa bergabung di dalam ibadah hari ini. Kami berdoa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dengan penuh sukacita saya mengundang kita semua bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari dengan penuh sukacita kita puji nama Dia. Haleluya, sebab Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari bertepuk tangan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh, apabila kita jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari dengan sepenuh hati ucapkan perkataan iman ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari lambaikan tanganmu, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari bertepuk tangan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Dia Allah yang menopang, amin, menopang tangannya. Haleluya, haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya, mari dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh kita akan menyembah Tuhan di hari yang teduh ini. Kita bersyukur walau di dalam segala kondisi kita saat ini, kita percaya Tuhan Juru Selamat kita selalu ada di setiap detik kehidupan kita. Dia yang akan menopang kita, Dia yang memberikan kita kekuatan. Karena itu hari ini mari kita bersama-sama kita sembah Dia, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Dialah Raja Damai. Haleluya Tuhan. Walau ku harus berjalan, amin,
bagi hidupku. Tiada pernah Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Penuh nyata dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam, amin, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar Tuhan, oh, 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 setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Oh, sungguh besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami memuji-Mu, kami sembah nama-Mu, Allah yang hidup,
sembah Dia, mari puji namanya Yesus. Kau yang terindah, kami memuji-Mu ya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu, sebab tiada yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Jiwa kami bermegah, sungguh Engkau Tuhan, hanya satu-satunya, hanya Engkau Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh hati katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setia-Mu Tuhan, oh besar setia-Mu, oh Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Shalom Elohim Besem Hamasyah. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan di hari ini. Hari Minggu kita mau datang kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya Bapak Ibu ya. Siapkan elemen perjamuan kudus di rumahmu, hosti dan anggur. Baik, kita siapkan pembacaan di Matius pasal 6 pada ayat 19 sampai dengan 24, hal mengumpulkan harta. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini, kami boleh beribadah kepada-Mu, dan kiranya puji-pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, karena kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kepada kebenaran. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya firman ini yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, membentuk kehidupan kami dan menjadi kekuatan di dalam kami melangkah di hari-hari kehidupan kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca di Matius pasal 6, 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat 24 ini. Saya kembali bacakan bagi kita semua. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat, memperhatikan Matius 6 ayat 24 yang menjadi acuan khotbah saya pada kesempatan ini. Dikatakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya kira ucapan Yesus ini sangat jelas dan tegas, atau tegas dan jelas. Betul? Tuhan Yesus menuntut setiap orang menentukan sikap dalam memilih pengabdiannya. Hanya saja merasa tidak lazim ketika pilihan yang diperhadapkan adalah Allah atau Mamon. Biasanya pilihan umat yang berakhir pada kesalahan adalah penyembahan berhala, bukan penyembahan Mamon. Dalam Perjanjian Lama, berulang kali bangsa Israel terjebak pada penyembahan berhala. Jejak kegagalan kerohanian itu nampak jelas dalam berbagai peristiwa, seperti penyembahan pada Baal Berit yang berarti Tuhan Tuhan perjanjian, seperti Hakim-Hakim 8:33, atau Baal Zebub, yaitu tuan dari lalat atau dewa dari Ekron. 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Sementara dalam Perjanjian Baru, orang Farisi menuduh Tuhan Yesus telah bertindak mengusir setan dengan kekuatan dari Beelzebul, yang berarti raja atau penghulu setan-setan. Itu saudara bisa lihat di Matius pasal 12 ayat 24.
Nah, Baal sendiri dalam bahasa Ibrani berarti tuan atau pemilik. Penyembahan pada Baal berarti pemberontakan kepada Tuhan. Jadi, Israel seringkali gagal untuk taat kepada Tuhan karena jatuh pada penyembahan Baal. Baal mereka jadikan tuan atas kematian rohani mereka. Pilihan atas kebebalan mereka. Karena itu, berdasarkan tradisi kejatuhan Israel adalah tepat jika Yesus menegaskan pada umat untuk memilih Tuhan atau Baal, bukan Tuhan atau Mamon. Iya kan? Nah, tetapi mengapa kini Tuhan Yesus mengatakan pilihan, ya kan, antara Allah atau Mamon? Menarik kan untuk kita simak. Nah, Bapak Ibu, dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena uang telah mengakibatkan orang menyimpang dari kesejatian iman. Saudara bisa lihat itu di 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 10. Mereka terjebak jerat uang dan mengabdi kepada menjadi hamba atau menjadi budak uang. Ya kan? Kalau mereka sudah menjadi hamba atau budak uang, berarti mereka sudah mengabdi kepada Mamon, kepada uang. Lalu dalam surat yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa di zaman akhir ini manusia menjadi hamba uang. 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini secara tegas. Uang bukanlah dosa. Amin. Sekali lagi, uang bukanlah dosa. Karena uang itu adalah alat pembayaran yang sah untuk transaksi apapun. Kita butuh uang, saudara butuh uang. Kita makan butuh uang. Kita pergi ke pasar butuh uang. Ya kan? Kebutuhan sehari-hari butuh uang. Gereja butuh uang. Ya kan? Pelayanan butuh uang. Saya ke desa-desa, misi ke pedalaman butuh uang. Jadi uang bukanlah dosa. Sekali lagi, uang bukan dosa. Tetapi dengar baik Bapak Ibu, cinta uang apalagi menjadi hambanya uang, itulah yang dosa. Nah, kata mamon berasal dari kata Aram mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan, dan dalam pemakaiannya mengacu kepada harta atau uang. Memiliki mamon yang banyak bukan masalah. Saudara pingin harta yang banyak, uang yang banyak, nggak ada yang salah dengan itu. Ya kan? Kami pun butuh uang yang banyak supaya paling tidak memperpanjang ruko ini yang nanti akan jatuh tempo sedikit lagi. Dan selalu ada dua hal yang saya katakan membuat jantung berdebar-debar. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Nah, ya kan? Makin dekat jatuh tempo untuk perpanjangan ruko ini, ya makin berdebar-debar. Jadi makin panjang, makin dekat jatuh tempo selesai kontrak, ya kan? Makin berdebar-debar. Kenapa? Karena belum punya uang. Jadi tentu kami pingin punya uang yang banyak untuk memperpanjang kontrakan ruko ini, atau paling tidak, ya bukan paling tidak, kami punya kerinduan untuk punya 2 unit ruko supaya Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia tidak kontrak-kontrak lagi, karena banyak hal yang bisa kami buat untuk pekerjaan Tuhan.
Kami juga butuh uang yang banyak untuk pelayanan ke desa-desa. Sebab seluruh konsekuensi biaya pelayanan misi itu dikeluarkan oleh yayasan. Karena itu kami juga punya kerinduan punya banyak uang. Jadi memiliki mamon yang banyak bukan salah. Iya kan? Yang salah adalah jika menghalalkan semua cara. Iya kan? Masalah jika cara memilikinya tidak benar. Iya kan? Jadi memiliki mamon yang banyak bukan masalah jika cara memilikinya itu benar. Iya kan? Pingin punya banyak uang tapi caranya nggak benar. Tipu-tipu, bohong-bohong, ya kan? Nah, tetapi kalau saudara punya banyak uang, saudara dapatkan dengan hasil atau cara yang benar, ya itu jadi berkat. Amin. Asal hatimu jangan melekat pada uang. Karena dikatakan di mana hartamu berada di situ hatimu. Mari kita lihat bahwa uang itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Jadi hati kita sama Tuhan, bukan sama uang. Lalu dikatakan, pilih Allah atau mamon. Ya kan, demikian Yesus katakan kan. Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jadi pilih Allah atau mamon. Allah atau uang. Saudara, pilihan ini tidak berarti bahwa mamon itu salah. Sekali lagi saya clearkan bahwa kalau Allah di dalam Yesus Kristus suruh memilih kita Allah atau mamon, bukan berarti mamon itu salah. Karena mamon yang kita miliki adalah berkat dari Allah juga. Tetapi memilih mencintai mamon, apalagi menghambakan diri pada mamon, bukan Allah, itulah yang salah. Itulah yang dosa. Tuhan Yesus juga memperingatkan kita semua, misalnya kalau kita baca Matius pasalnya yang ke-6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, kepada siapa engkau jatuh cinta dan menaklukkan diri, itu adalah pilihan hidup mati. Pertanyaan pilihan ini menunjukkan betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh mamon. Mengapa mamon dan bukan Baal? Jawabannya karena dalam konteks zaman perjanjian baru, Baal dianggap simbol kesesatan dan bernilai rendah di mata umat Israel, khususnya di lingkungan orang Farisi. Orang Farisi yang selalu merasa suci ogah dengan Baal, mencibir Baal. Namun di sisi yang lain mereka sangat mencintai uang. Para imam Israel banyak mengumpulkan uang atas nama ibadah dan persembahan untuk rumah Tuhan. Mereka juga memakai uang untuk mempengaruhi khalayak ramai agar sepakat menyalibkan Yesus. Mereka sangat suka mandi uang, menjadi kekasih uang, sekalipun mereka membenci Baal. Di sisi lain, Baal ternyata semakin hari semakin terpinggirkan. Baal terlalu mencolok untuk sebuah kesesatan, sementara mamon sangat halus dan mudah disembunyikan.
Seperti Yudas misalnya, yang selalu nampak mencintai orang miskin dan rindu membagikan uang. Ternyata sangat mencintai uang dan memakai topeng kemiskinan. Ya kan? Karena dia cinta uang, dia menjual Yesus dengan uang. Atau para imam perjanjian baru yang selalu mengkhotbahkan kebenaran dan mengajak untuk memberi persembahan, namun menjarahnya, ya dalam tanda kutip ya, menjarahnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Di zaman modern, berhala semodel Baal tidak lagi punya tempat. Dia terasa sangat kuno, kurang terhormat. Sementara uang semakin hebat pengaruhnya. Bahkan bisa membuat pengikutnya menjadi orang terhormat dengan cara membeli kehormatan. Dahsyat kan, saudara ya? Hebat sekali si tuan Mamon itu ya. Sudah terlalu banyak orang yang diantar ke singgasana kekuasaan oleh tuan Mamon. Mereka duduk dengan pongah atas jaminan kekuasaan uang. Dan setiap orang yang berada dengan mereka akan menghadapi kehancuran karena jangkauan tuan uang sungguh tak terbatas. Apapun bisa mereka beli, termasuk imitasi cinta, kebenaran, dan keadilan. Dan segala yang mereka inginkan tentunya. Ada banyak orang yang rela berbuat apa saja, memenuhi tuntutan tuan Mamon itu demi izin untuk menjadi pengikutnya. Orang tak segan mempersembahkan korban, termasuk anggota keluarganya, untuk menjadi tumbal kekayaan. Iya kan? Bahkan menjual diri, orang pun rela. Bahkan juga jauh lebih mudah menemukan orang yang rela menjual Allah demi Mamon dibandingkan orang yang melepaskan Mamon demi Allah. Iya toh? Semakin hari dunia semakin menggila, Bapak Ibu. Seturut dengan degradasi moral yang semakin menjadi. Jadi, tidaklah heran jika Tuhan Yesus membuat pilihan antara Allah dan Mamon. Kenyataan ini menggugat kita sebagai orang percaya untuk membuat pilihan yang tepat agar tidak tersesat di buayan maut tuang uang. Di sisi yang lain, semakin panjang pula barisan gereja yang cinta uang. Orang beruang ketika di gereja selalu diperebutkan. Sementara yang miskin ekonomi terus terabaikan. Belum lagi menilai gereja berhasil atau tidak bukan lagi diukur dari asas kualitas melainkan kuantitas, bukan pertumbuhan iman melainkan pertumbuhan aset. Umat berubah menjadi deretan angka yang berkaitan erat dengan kolekte. Uang tentu saja dibutuhkan. Sekali lagi, uang dibutuhkan untuk biaya operasional pelayanan gereja. Namun yang menjadi kesalahan adalah karena uang menjadi tuan di dalam gereja. Uang menggantikan posisi Allah. Ini yang salah. Nama Allah hanya dipakai untuk mengoleksi uang. Ini yang dosa. Jadi virus tuan uang memang telah merangsek masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan umat, khususnya di tengah konteks zaman yang sangat mempertuan
uang. Tuan uang telah membuat jual beli tidak lagi sekedar meliputi barang, melainkan orang. Bukan untuk menjadi budak pada yang lainnya, melainkan saling memenuhi hasrat. Yang satu hasrat kepuasan rasa, sementara yang lain hasrat kepuasan uang. Tapi yang pasti keduanya telah menjadi budak uang. Yang satu rusak karena mencari uang, sementara yang lain rusak karena menghamburkan uang. Tapi sekali lagi, yang pasti keduanya rusak karena menjadi budak tuan uang. Sekarang pilihan ada pada kita. Pilih Allah atau Mamon. Kita harus membuat keputusan bijak, atau kita akan terinjak. Bapak Ibu, ingat, uang bukan dosa, tetapi juga bukan tuan. Amin. Uang memang bisa membeli segalanya, tetapi uang bukan segala-galanya. Amin. Nah, kiranya kita semua mengabdi hanya kepada yang sejati, yaitu Allah pencipta dan pemilik manusia dan alam semesta ini. Amin. Kiranya kita menentukan pilihan yang tepat. Kita memilih Allah, kita mengabdi kepadanya, karena Dia adalah sumber daripada berkat, daripada kekayaan, dan jangan kita balik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami tidak mencintai uang, apalagi menjadi hamba uang. Tapi kami mengasihi Tuhan dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Saatnya kami akan menerima tubuh darah-Mu, sesuatu yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Dari sana kami disembuhkan, kami diberkati, kami dipelihara. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan dalam bentuk uang. Karena memang dibutuhkan dalam kelangsungan pelayanan untuk operasional pelayanan. Baik itu misi ke daerah maupun juga semua kegiatan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan juga di Gereja Galilea Community of Christ dalam membesarkan, membuat konten di channel Galilea Network. Kiranya setiap pemberian dalam bentuk uang, rupiah, dolar, euro, Tuhan berkati. Dan kiranya umat tidak mencintai uang, tetapi mencintai Tuhan dan hati hanya melekat kepada Tuhan. Kalau kami punya uang, itu semua berasal dari Tuhan dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kelangsungan pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ, Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan juga channel Galilea Network. Setiap pemberian memperbesar keuntungan setiap yang memberi. Yang memberi tidak kekurangan, tidak jatuh miskin, tetapi hidup dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi kami siapkan diri memberikan menerima tubuh darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa memberkati, amin. Haleluya. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat ada nomor rekening yang tertera di layar kaca Ibu. Dan Bapak sekalian, silakan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Dan kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Mari kita naikkan pujian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap persembahan dalam bentuk uang yang Bapak Ibu salurkan, saudara berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia yang juga adalah rekening Gereja Galilea Community of Christ. Dari sana mengcover seluruh kebutuhan operasional, baik itu yayasan, pelayanan misi ke daerah-daerah ataupun juga kegiatan di Galilea Community of Christ dan juga dalam pembuatan konten di Galilea Network. Setiap pemberian yang saudara berikan, setiap rupiah, dolar, euro yang ditabur, Tuhan kembalikan 100 kali ganda. Kami selalu berdoa supaya Bapak Ibu tidak kekurangan. Amin. Sekali lagi saya atas nama tim pelayanan Galilea Community of Christ dan juga Galilea Network, juga pengurus yayasan menyampaikan terima kasih banyak atas setiap donasi yang diberikan. Siapkan dirimu untuk menerima tubuh darah Kristus. Saya akan bacakan dulu landasan perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita ambil hosti, saya jemput semua berdiri. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar setiap kami terpelihara dengan sempurna, tidak sakit-sakitan. Tubuh Kristus yang ditikam, tertombak, yang olehnya kami mengalami hidup baru, dan segala luka di tubuhku, segala penderitaanku, segala kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka saat ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua terpelihara, dan oleh darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum.
Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh darahmu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, kemana kami melangkah, kami meraih janji Tuhan, kemana kami pergi, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit kami sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih dan kami semua meraih kemenangan. Kami sudah disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Maka setiap kami yang sudah menerima tubuh darah Kristus, kami berjalan bersama Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab kami tahu ada padang rumput hijau dan air yang tenang yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Ada mujizat kami terima, ada kesembuhan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Engkau bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami, dan karena itu kami akan senantiasa berjalan bersama Engkau. Terpujilah Engkau, terima kasih untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini, mengingatkan kami untuk selalu mengasihi Tuhan dan hanya menyembah, percaya, dan hanya menantikan pertolongan dari Tuhan, bukan mamon. Karena kami tahu mamon atau uang itu adalah berkat Allah, maka hati kami hanya kepada Tuhan, sumber segala berkat. Terima kasih untuk firman-Mu itu. Dan hamba secara pribadi berdoa untuk mereka yang bersama dengan kami dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati, Tuhan jawab doa-doa mereka, Tuhan tilik akan keberadaan mereka. Persembahan yang mereka berikan dalam bentuk rupiah maupun dolar atau euro, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Persembahan yang mereka beri dengan sukacita akan memperbesar keuntungan mereka. Mereka yang memberi, yang menopang kelangsungan pelayanan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Jemaat Gereja Galilea Community of Christ, dan juga seluruh pembiayaan di konten channel Galilea Network. Tuhan berkati semuanya mereka itu, dan setiap pemberian Tuhan kuduskan. Di dalam nama Yesus hamba doa setiap mereka yang memberi tidak kekurangan, tidak miskin, tidak sakit-sakitan, tidak rugi, tetapi apa yang mereka beri akan mereka tuai di dalam nama Yesus 30, 60, 100 kali ganda. Berkati mereka semua tidak sakit-sakitan. Kami yang beribadah hari ini maupun yang akan mengikuti ibadah setelah ini, Tuhan berkati, Tuhan tilik, jawab doa-doa mereka. Di dalam nama Yesus kami bawa bangsa dan negara kami, kiranya senantiasa ada dalam kontrol Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Indonesia Tuhan berkati, penuh kemuliaan-Mu, dan setiap anak bangsa Tuhan lawat. Tuhan berkati bangsa ini dengan damai, sejahtera, sukacita. Dan kami doa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, juga berdoa untuk kepala daerah yaitu gubernur, wali kota, bupati. Kami doa juga untuk kepolisian, TNI. Tuhan berkati semuanya, pemerintah sampai kepala desa, lurah, RT, RW, memerintah dengan takut akan Tuhan. Jaga bangsa dan negara kami Tuhan, sebab kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah orang yang menjaganya. Karena itu biarlah Engkau yang akan senantiasa membawa kehidupan bangsa ini kepada kesejahteraan yang sesungguhnya yang berasal dari Tuhan. Berkati orang-orang yang bergumul untuk kesejahteraan bangsa ini, mereka yang berpikir benar, Tuhan berkati. Sebaliknya yang mengupayakan, merancangkan yang jahat, kami patahkan dalam nama Yesus. Beri mereka sadar bahwa NKRI harga mati. Doa untuk kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia akan terus dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah Gereja Galilea Community of Christ ya hari ini, dan ikuti terus tayangan Sahabat Galilea di channel Galilea Network, dan terimalah setiap berkat dari setiap tayangan dari Galilea Network. Dan salam sehat, Tuhan Yesus berkati, shalom. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Dan sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah berikutnya bersama dengan Galilea Network. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.